Halo Sobat Fakta, ada beberapa hal yang mungkin kalian belum tahu nih. Beberapa hal yang kita ingin beritahu ini mungkin salah satunya berada di sekitar lingkungan kalian, mulai dari barang keseharian hingga benda yang sering kita lihat, ataupun benda yang sering kalian pegang. Ternyata benda-benda tersebut memiliki keunikan, misteri, dan sejarahnya. Kira-kira seperti apa ya? Penasaran kan? Yuk kita simak videonya. Kenapa baterai memiliki tanda plus dan minus? Ya, benda yang satu ini mungkin tidak asing di mata kalian, karena benda ini sering kalian temukan pada jam dinding, remote TV, hingga sepeda motor kalian, ataupun di benda elektronik lainnya. Yang pastinya kalian semua tahu kan apa arti dari lambang tambah dan kurang? Ya, yang artinya memiliki arti positif untuk tanda tambah dan arti negatif untuk tanda kurang. Yang menjadi hal unik pada tanda itu adalah kenapa ya lambang atau tanda tersebut memiliki tanda tambah dan kurang? Kenapa nggak tanda kali aja? Atau tanda bagi aja? Atau bisa jadi sama dengan? Nah, jadi awal mulanya itu adalah tanda tersebut diciptakan oleh Robert Record, perancang atau pembuat simbol sama dengan memperkenalkan plus dan minus ke Inggris pada tahun 1557 di The Whetstone of White. Dan lambang ini merupakan simbol matematika yang digunakan untuk mewakili gagasan positif dan negatif, dan mewakili gagasan operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, karena lambang tersebut menyimbolkan tanda positif dan negatif, maka dibuatlah pada baterai untuk melambangkan arus positif dan arus negatif. Kutub yang bertanda positif menandakan bahwa memiliki energi potensial yang lebih tinggi daripada kutub bertanda negatif. Kutub bertanda negatif adalah sumber elektron yang ketika disambungkan dengan rangkaian eksternal akan mengalir dan memberikan energi ke peralatan eksternal. Jadi begitulah kira-kira. Fungsi warna-warna di obat. Kalian pernah minum obat kan? Nah, kalian pasti melihat nih pada kemasan obat tersebut. Pasti memiliki warna bulat-bulat seperti ini. Nah, kira-kira fungsinya apa ya? Dan kenapa harus diberi warna seperti itu? Jadi fungsi warna-warna di obat menandakan kandungan di dalamnya dan juga keamanan obat tersebut. Jadi nggak asal jual aja ataupun asal konsumsi. Simbol warna-warna obat tersebut dibagi menjadi 7 macam, yaitu yang pertama simbol pohon, yang artinya obat tersebut berasal dari bahan-bahan herbal atau tradisional, yang disebut dengan jamu, dan obat ini tanpa resep dokter. Yang kedua simbol 3 bintang, yang artinya obat dengan kandungan herbal, terstandar atau OHT, yang bisa dibilang obat tradisional yang diolah secara teknologi tinggi. Yang ketiga simbol serpian salju berwarna hijau. Obat ini sama seperti obat tradisional standar, yang membedakan adalah proses pengolahannya lebih sulit, dan obat ini telah diuji klinis dan kriteria ilmiah, dan biasanya obat ini dapat diperoleh di apotek. Yang keempat, simbol hijau berlingkaran hitam. Obat ini merupakan obat yang mungkin kalian sering jumpai di warung atau apotek, karena obat ini merupakan obat yang diedarkan secara bebas dan tanpa resep dokter. Yang kelima, simbol biru dengan lingkaran hitam. Obat ini merupakan obat yang bebas terbatas, yang artinya obat terjual secara bebas, tetapi dengan stok yang terbatas. Kandungan obat ini termasuk obat keras, dan obat ini tanpa resep dokter. Untuk menggunakannya, kamu perlu berhati-hati dan memperhatikan petunjuk penggunaan pada kemasannya. Yang keenam, simbol K dengan warna merah sekelilingnya. Obat ini merupakan tergolong obat keras dengan psikotropika. Untuk memperolehnya, kamu memerlukan resep dokter. Biasanya obat ini tidak bisa dibeli dengan bebas. Yang terakhir, simbol palang mendali merah. Obat ini merupakan obat keras dan berbahaya karena memiliki kandungan narkotika, dan obat ini harus dalam pengawasan resep dokter. Dan obat ini biasanya digunakan untuk pasien yang sedang operasi.
Kenapa setir mobil di Indonesia di kanan? Pernah melihat mobil kan? Baik itu mobil besar maupun kecil. Kalian pernah bertanya-tanya nggak sih? Kenapa ya setir mobil di Indonesia itu di sebelah kanan? Kenapa nggak di sebelah kiri aja? Biar sama gitu kayak negara Amerika. Nah, jadi setir di kanan di Indonesia itu mempunyai alasan. Awal mula Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara menggunakan setir di kanan karena dulunya negara-negara tersebut menjadi jajahan Inggris. Banyak dari konsep jalur di suatu negara dibawa oleh para penjajah. Mereka lantas menerapkan aturan yang diterapkan oleh negaranya sendiri ke negara-negara kolonial. Jadi bisa disimpulkan bahwa negara yang menerapkan setir di kanan, maka negara tersebut dulunya bekas jajahan Inggris. Beberapa negara di dunia menerapkan setir di kanan yaitu Jepang, Singapura, Inggris, Indonesia, Malaysia, dan Australia. Penyebab Inggris dahulunya menerapkan setir di kanan karena dulunya kebiasaan warga Inggris pada zaman dulunya. Ketika Inggris berada di bawah kekuasaan Romawi, semua orang melakukan aktivitas dengan tangan kanan. Dan dari situlah timbul ide kalau setir di mobil itu di kanan. Angka jam hanya 12. Semua aktivitas manusia pasti memerlukan jam untuk mengatur waktu kapan kegiatan tersebut dilakukan. Nah, kalau kalian sering melihat jam, kenapa ya angka jam hanya 12? Kenapa nggak 24 aja? Biar enak gitu liatnya. Dalam sehari ada 24 jam, tapi dalam jam hanya ada angka sampai 12. Itu berdasarkan kesepakatan orang kuno dahulu. Mereka membagi waktu 24 jam dalam satu hari menjadi dua periode yang dikenal sebagai AM antimeridiem yang artinya sebelum tengah hari dan PM postmeridiem yang artinya setelah tengah hari. Jadi itulah alasan kenapa angka jam hanya 12. Huruf di keyboard tidak berurutan. Ternyata keyboard yang sering kalian gunakan setiap hari itu, baik itu di handphone ataupun di komputer, pasti mungkin dari sebagian kalian masih belum ada yang tahu nih, kenapa huruf di papan keyboard tidak berurutan, seperti A, B, C, D, E, dan seterusnya. Jadi alasan kalau angka keyboard tidak berurutan itu karena berasal dari mesin ketik zaman dahulu yang dimana hurufnya tidak berurutan, dan mesin ketik tersebut dirancang oleh seorang pria yang bernama Christopher Latham Soles. Sebenarnya papan keyboard dahulu pernah dirancang dengan huruf berurutan, tetapi katanya penggunaannya agak sulit dan lambat. Dan kemudian tata letak keyboard tersebut diubah lagi yang disebut dengan Dvorak layout. Tata letak ini membuat jari jemari berjalan dengan lebih cepat di atas biji keyboard. Tapi penataan ini kembali menuai masalah karena dianggap mengganggu pergerakan mekanikal lengan. Dan kemudian diubah lagi hingga akhirnya muncul kembali penataan huruf QWERTY. Ia dikembangkan sedemikian rupa sehingga para pengetik bisa bekerja lebih cepat, efektif, dan tak perlu terlalu sering melihat ke papan keyboard. Dan akhirnya tata letak huruf QWERTY digunakan hingga detik ini.